Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Detik ini mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, segala apa yang kita kerjakan menghadiri di masjid ini, yakni dari ibadah salat Jumat, semata merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita senantiasa syukuri. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berpesan, siapapun kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari malaikat maut yang Allah perintahkan kapan saja untuk menjemput kita. Hendaknya kita senantiasa persiapkan kapanpun, tidak peduli hari ini, tidak peduli nanti malam atau mungkin besok, kita senantiasa persiapkan dengan ketakwaan, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan sampaikan beberapa ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga kami sebutkan, akan tetapi bukan pembatasan. Yang pertama ialah melakukan amalan wajib. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyaknya. Dan yang ketiga ialah bersikap tawadhu, tidak sombong. Maka yang pertama diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah dulu ada seorang A'rabi, ya, orang Badui, ya, orang pedalaman, polos, datang kepada Rasul kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika aku mengerjakannya aku masuk surga. Maka qala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Yang pertama, menyembah Allah saja dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun itu. Ini merupakan kandungan rukun Islam yang pertama, mentauhidkan Allah. Wa tuqimu shalah
Lalu yang kedua, engkau melaksanakan sholat wajib. Wa tu'ti az-zakat al-mafruḍah. Yang ketiga ialah engkau melakukan zakat yang wajib. Para ulama mensyarah hadis, kalau disebutkan zakat yang wajib, yang dimaksud ialah zakat harta, zakatul mal. Kalau petani tiap panen, sudah sering saya sebutkan. Tidak disinggung zakat fitri, ya. Karena zakat fitri itu sudah maklum, nggak ada orang yang telat, yang nggak bayar jarang sekali. Tapi banyak orang yang nggak paham kapan harus bayar zakatul mal. Artinya orang yang sudah kena nisab, kena haul, mencapainya, maka dia berhak untuk atau berkewajiban menyalurkan zakat. Wa tasumu Ramadan. Dan yang keempat ialah engkau berpuasa wajib di bulan Ramadan. Khusus hadis ini tidak disebutkan haji. Ada dua kemungkinan. Yang pertama karena ini orang Badui, orang miskin, datang dari jauh, kemungkinan kalau haji juga nggak mampu. Atau kemungkinan yang kedua, ketika pembicaraan ini belum diwajibkan haji atas umat Muhammad SAW. Kemudian orang Badui ini dengan polosnya bilang gini, ya sudah, kalau tak ngamalke dan saya tidak akan menambah amalan lainnya. Artinya nggak mengamalkan amalan sunnah. Terus Nabi bilang kepada para sahabat, barang siapa yang pengen lihat penduduk surga, inilah orangnya. Maka ini pesan bagi kita untuk menjaga amalan wajib. Terkhusus seorang Islam setelah syahadat mengerjakan sholat. Dan keseluruhan amalan-amalan solehnya dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Lalu Allah memberikan contoh makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya alladzina, ya, mereka yakni para malaikat yang berada di sisi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak pernah sombong. An ibadatihi, dari ibadah yang mereka kerjakan. Kenapa ibadahnya pol? Gak pernah istirahat. Kalau sujud terus, kalau tasbih terus, itulah malaikat. Gak pernah istirahat. Bersamaan dengan itu mereka las yastakbirun, tidak sombong. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan senantiasa bertasbih mensucikan Allah, dan senantiasa kepada Allah mereka bersujud. Para malaikat. Syekh Shalih Fauzan bilang gini, malaikat itu ibadahnya luar biasa. Akan tetapi mereka tidak mengatakan nahnu balagna manzilatan aliyatan. Kami ini sudah sampai derajat yang tinggi. Fala yahtaju ilal ibadati. Kalau saya sudah sampai derajat tinggi, sudah nggak butuh lagi namanya ibadah. Sebagaimana orang-orang yang membagi pembagian tingkatan syariat, makrifat, hakikat. Sampai hakikat nggak perlu ibadah lagi. Atau nama ada istilahnya khawasul khawas. Khawasul khawas. Kalau dzikir wis gak la ilaha illallah, cuma hu gitu. Para sahabat orang-orang paling soleh setelah Nabi tidak pernah diriwayatkan kalau dzikir hu. Lalu ciri yang kedua ialah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan jangan sampai kalau kita berdoa itu jadi orang yang berdoa tapi nggak sabar. Bagaimana? Aku wis ndonga pirang-pirang tahun ra tau dikabulke. Ini termasuk orang berdoa tapi nggak sabar. Naudzubillah malah nggak pernah doa. Kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya atau di lanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, yakni mereka tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Sombong, merasa tidak butuh kepada Allah. Maka hati-hati ya, sesibuk apapun kita diseringkan berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan orang tua, kebaikan anak, kebaikan kaum muslimin dunia wal akhirat. Kenapa? Dengan doa ini ialah seseorang merasa butuh. Kalau orang itu merasa butuh, maka derajat penghambaannya luar biasa. Maka Nabi itu kalau malam banyak bergadang, meskipun juga tidur. Untuk apa? Istighfar, berdoa, sholat malam. Padahal beliau orang yang sudah dijamin masuk surga. Adapun kita mambu derek nate. Jaminan nggih mboten kagungan. Apalagi jangan memikirkan doa ini dikabulkan atau tidak. Nggih. Kaya Allah kok diutang jenengan, kudu ngoten. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Mau dikabulkan atau tidak, itu sudah kita beribadah, ada pahalanya. Kalau kita yakin dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, pasti Allah kabulkan. Walaupun bagaimana caranya Allah mengabulkan, pasti akan dijawab dengan hikmah yang terbaik. Bayangkan kalau orang gak pernah sholat, kapan dia berdoanya? Lalu yang ketiga ialah orang yang tawadhu. Tawadhu itu tidak sombong. Ini mencirikan kalau orang senantiasa melakukan amalan wajib, kemudian dia memperbanyak doa merasa butuh kepada Allah, maka akan sangat mudah melakukan yang ketiga, yakni tidak sombong. Ciri-ciri hambanya Ar-Rahman, ya, kata Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan ibadur Rahman, ya, hamba-hambanya Allah Ar-Rahman ialah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi ini haunan, tawabuan, tidak sombong. Kepada orang yang lebih tua, dia merasa, oh orang ini sujudnya lebih dahulu dari saya, maka dia lebih utama. Ketemu anak cilik, oh anak ini belum banyak dosanya daripada saya. Jadi senantiasa dia merasa berada di bawah orang lain. Dan ini saya peringatkan kepada para penuntut ilmu. Biasanya kalau sering banyak mengkaji fikih, mengkaji usul fikih, tapi tidak dibarengi dengan mempelajari tazkiyatun nufus, tasawuf dengan makna yang benar, maka hatinya akan keras. Iya fikih, fakih, pinter, ditanya ini bisa, fatwa ini bisa, tapi keras hatinya. Maka harus diimbangi dengan ayat-ayat tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Lalu berusaha apa? Berusaha tidak pernah mendolimi orang lain.
Agar apa? Terjaga hatinya. Aku lupa lihat wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang itu rendah hati, tidak tinggi hati, tapi rendah hati. Lawannya sombong. Karena kalau sombong, banyak ayat hadis disebutkan orang sombong tempatnya di neraka. Maka lawannya tawadhu. Kalau pengen masuk surga, tawadhu. Kalau muncul sifat sombong, tawadhu. Dilawan itu, dilawan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah. Lihat, tawadhunya lillah. Betapa sulitnya. Harus ada embel-embel lillah. Bukan pakai kelambi sing elek, sandal jepit, ben diarani tawadhu. Ini padha wae. Ben digunggung. Tawadhu terselubung. Tapi murni karena Allah. Sekelas Nabi ditanya apakah engkau masuk karena amal? Tidak. Apakah manusia itu masuk karena amalannya? Tidak. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Jadi orang itu bukan semata karena amalan ibadahnya dari dia, tapi semata ialah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah sehingga dia bisa beramal. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya. Derajatnya di dunia diangkat. Meskipun dia orang tidak kaya, tapi orang memandang ini bukan orang sembarangan. Dan dia tidak ingin mencari itu sebenarnya, tapi orang lain memujinya seperti itu tanpa harus dia cari. Dan yang paling penting, Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat ini mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa ya masayyidina wal mu'minina wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna ibhanana fi Falastin wa fi kulli makan wa dali a'da'atin. Amin amin ya rabbal alamin.